Kita ngobrolin karir ya, udah berkarir ternyata. Kita nostalgia dulu kali ya, nostalgia masa SMK. Orang-orang spesial yang mendukung siapa? Keluarga pasti. Oke, teman-teman. Ada yang spesial nggak satu gitu? Jangan takut mencoba. Setiap hal pasti ada resikonya. Setiap momen itu ada masalah. Oke. Hai Sobat Setia Omset, semoga kamu senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Happy banget kali ini bisa ketemu bareng aku, host Luputu Wijayanti dalam obrolan motivasi siswa hebat. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang putri. Apa kabar Dewa Ayu? Sejauh ini masih baik-baik saja Ibu. Baik-baik aja. Oke. Dewa Ayu lengkapnya? Dewa Ayu. Nama saya lengkapnya Dewi Putriani. Dulu sering dipanggil Dewa Ayu, tapi karena kebanyakan yang manggil Dewa Ayu, jadi panggilnya Putri aja. Panggil Putri aja Ya, nih. ya. Oke, panggil Putri aja. Ya. Sekarang kesibukannya apa sih? Sekarang kesibukannya ya biasa kerja sebagai karyawan di salah Udah satu kerja. perusahaan. Ya. Oh, iya iya. Tapi sebelum kita ngobrolin karir ya, udah berkarir ternyata. Kita nostalgia dulu kali ya, nostalgia masa SMK. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Lulusnya tahun berapa ya? Lulusnya itu 2017. 2017, iya 2000 tahun yang lalu. Aduh lama sekali. Oke, udah lama banget. Lulusnya tahun 2017. Ya. Kemudian waktu sekolah nih, waktu sekolah tuh selain aktif pembelajaran, aktif apa aja waktu sekolah? Dulu waktu sekolah selain aktif belajar tuh saya ikut beberapa organisasi ya. Waktu itu dipercaya saya sebagai pengurus OSIS selama 2 periode, sama beberapa kegiatan lah, sekolah pelatihan atau apa ikut gitu. Pelatihan, lomba-lomba bukannya juga ya? Ya ada beberapa kali dapat kepercayaan untuk mewakili sekolah ikut lomba di kabupaten seperti itu. Gitu ya. Terus juga prestasi. Nah, prestasi waktu SMK. Prestasi apa aja ya waktu itu? Selain di kelas juara juga ya? Ya, di kelas dapat juara. Juara. Habis itu pas di luar kegiatan pembelajaran juga ada prestasinya waktu itu kan? Kalau di luar kegiatan belajar ada beberapa kegiatan. Apa aja tuh? Kalau akademiknya waktu itu ikut olimpiade ya, olimpiade matematika. Oh, sempat ikut olimpiade matematika. Baru sampai kabupaten aja, tidak sampai provinsi. Waktu itu 2 kali ikut, yang sekali ya rezekinya dapat juara. 2 waktu itu, yang kedua belum rezeki aja. Sama yang non akademik saya ikut ada non akademik, kayak non akademik gitu ya. Iya, apa tuh waktu itu? Itu ikut Dharma Wacana. Dharma Wacana, Ya, oh iya waktu itu. Dapat 3 kali, tapi yang pertama belum, kurang lah pelatihannya gitu, belum berhasil. Jadi yang kedua, ketiga ya dapat juaranya. Oke, jadi itu ya apa namanya pengalaman Dewa Ayu aktif juga gitu di organisasi dan berbagai lomba juga ya waktu itu. Nah terus waktu PKL. Waktu PKL, ceritain dong sedikit waktu PKL. Waktu SMK itu PKL ya, saya dapatnya di bank, salah satu bank di Bangli, kan 3 bulan kalau salah waktu itu. Yang pertama itu dapatnya di kantor pusat, di bagian customer service penempatannya. Jadi ya banyak belajarnya kayak ngendel nasabah, input misalnya mereka mau ngajuin rekening baru, mau buka tabungan atau yang lainnya, ya saya yang handle, belajar waktu itu handle-nya. 2 bulan saya dapat di pusat, sama ada teman satu kelas di customer service. Habis itu 1 bulan terakhir itu saya dimutasi. Jadi dimutasinya itu ke kantor cabang yang ada di Kintamani. Oh iya. Cuma di situ ngikutnya sama pegawai dinas luar, jadi keliling nyari nasabah gitu. Sama kalau di kantor cabang kan kita ngitung sendiri ya uangnya, ngitung sendiri laporannya sampai bisa disetor ke bank pusatnya lagi, itu ya sama ilmu akuntansinya dipakai juga.
uang itu harus balance dengan data. Kalau nggak ketemu ya harus dicari sampai ketemu. Oke, gitu waktu PKL ya. Yang waktu SMK ya. Jadi pas PKL sedemikiannya di bank seperti itu ya, ukuran kita yang masih remaja kan waktu itu kelas 11 ya waktu itu PKL-nya. Kelas 11 PKL. Ada nggak kesulitan gitu pas PKL? Ini mumpung sekarang juga lagi PKL adik-adiknya gitu. Kesulitan, kendala waktu itu? Kalau kendala mungkin karena sistem kita kan kalau di sekolah itu kita belajarnya laporan ya. Sedangkan kalau jarang sekali kita belajar kayak komunikasi sama customer seperti itu. Kalau sedangkan di dunia kerja kan kita harus komunikasi, apalagi di bank ya. Di bank pasti harus gimana kita ngebantu customer untuk maksudnya ngisi data, apalagi mereka yang kurang paham banyak data yang harus diisi ya kita harus jelasin alurnya kemana, habis ini misalnya kalau mau nabung seperti apa. Itu sih yang banyak mungkin bukan kesulitan, cuma awal-awal agak bingung. Awal-awal ya itu maksudnya. Lama-lama kan dah sekali dua kali udah biasa, oh gini alurnya. Akhirnya bisa menyesuaikan diri ya, waktu itu ya. Oke, itu tentang PKL. Nah, terus semasa SMK, apa sih yang paling berkesan waktu masih SMK menuntut ilmu di sini? Yang paling berkesan apa sih? Yang nggak terlupakan lah. Banyak ya? Banyak. Lagi kalau ikut perwakilan di list nanti banyak Ibu. Ya, yang paling berkesan. Apalagi saat perwakilan mewakili sekolah ya. Ya. Itu kebanggaan tersendiri lah gitu, dipercaya untuk mewakili sekolah. Yang salah satunya tidak terlupakan sih waktu pertama kali sampai kayak pintu gerbangnya saya ikut lomba mewakili sekolah itu karena waktu jeda semester. Jadi teman-teman itu mungkin karena saya aktif di OSIS, dikira saya itu beranilah untuk komunikasi banyak depan umum. Ada satu lomba waktu itu, lomba Dharma Wacana. Saya nggak pernah ngomong ya depan umum ya. Diminta sama teman-teman ya udah gas aja lah itu, coba yang ada. Untungnya waktu itu dapat juara mewakili kelas kan. Nah dari situ saya mulai dipercaya, oh Dewayu ada lomba ini, mau ikut nggak, dicoba gini pelatihan. Itu sih kayak itu gerbang pertama saya ikut mewakili sekolah. Oh gitu, ya. Itu yang paling berkesan, pengalaman pertama. Pengalaman pertama, dan Wacana kan jarang ada yang tahu ya. Iya, itu sulit loh nyari apalagi bahasa kandidat. Bali, iya. Kalau pidato bahasa Indonesia kan ya masih umum lah gitu. Iya, makanya sesuatu yang luar biasa sekali Dewayu udah bisa. Itu. Jadi itu yang paling berkesan ya. Nah, kalau misalnya semasa dari awal sekolah SMK sampai akhir, pernah nggak mengalami kendala gitu? Apa sih kendala, kesulitan gitu? Pernah nggak? Merasa kalau kendala kan umumnya orang-orang kayak mungkin kalau yang remaja sekarang capek pelajarannya nggak ngerti atau apa gitu, nggak masuk itu. Itu sih umum, semua orang juga mengalami itu menurut saya. Dan waktu itu strateginya gimana di? Kalau waktu itu kalau dipaksa saya harus belajar ya nggak masuk ya, saya diem aja dulu barang 5 menit cari referensi atau apa. Setelah itu ya nanti kalau udah balik lagi ke mood seperti biasa ya saya coba pelan-pelan. Kalau nggak ngerti saya tanya temen, saya mencoba menyederhanakan lah gitu pelajaran yang menurut saya seperti ini loh penafsirannya, saya tanya benar atau enggak seperti itu. Intinya istirahat aja dulu sebentar, jangan berlarut-larut, tapi ya nanti balik lagi, dicoba lagi, diambil lagi pasti bisa coba-coba. Itu aja. Kalau waktu itu kan masih masa-masa remaja ya, usia berapa? 16, 17, 18. Kalau masalah pergaulan nih gimana? Waktu itu ada hal yang berkesan dengan kawan-kawan di sekolah, atau mungkin pernah terjadi momen tidak cocok dengan teman gitu misalnya? Karena saya dari pribadi itu termasuk orang yang kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Saya jarang kayak ada konflik kalau misalnya mereka
memang berkonflik dengan saya, ya udahlah mereka aja nanti ujung-ujung kalau seandainya memang perlu ya akan komunikasi lagi. Gitu. Berarti ketika ada konflik dengan kawan-kawan, Dewayu nggak terlalu ambil hati. Iya. Kalau itu dipikirin terus juga nanti beban mengganggu pembelajaran ya. Berarti itu strateginya. Kalau dibilang jadinya kayak jatuhnya seperti bodo amat ya. Iya. Terus kalau misalnya antara belajar dan teori, biasanya Dewayu lebih suka yang mana? Teori sama praktek maksudnya? Oh ya, teori sama praktek ya. Kalau praktek saya lebih suka sampai saat ini lebih suka praktek. Mungkin teorinya di awal dulu dibarengin sedikit, habis itu dikasih praktek kasus-kasus kayak gitu. Lebih suka, lebih cepat saya nangkapnya kalau praktek. Ya, gitu. Umumnya gitu juga ya. Lebih masuk kan beda kasus nanti kalau patokannya di teori sekali nanti nggak ngerti gitu. Gitu aja. Jadi itu. Terus pas lulus SMK nih, gimana nih ceritanya setelah lulus SMK? Setelah lulus SMK ya masih kuat untuk belajar ya, jadi saya belajar lagi. Saya melanjutkan studi saya di salah satu perguruan tinggi, masih dengan jurusan yang sama, jurusan akuntansi. Kuliah berarti? Iya, kuliah. Siap kuliah. Siap. Kuliahnya berapa lama menyelesaikan studi? Kuliahnya saya ngambil yang 4 tahun. Setelah S1. Berarti S1. Iya. Setelah kuliah waktu langsung cari lowongan seperti itu, keterima di salah satu perusahaan. Sampai sekarang masih di sana. Masih di sana dari lulus kuliah tahun 2021. Ngelamar di satu tempat, langsung di situ. Beberapa tempat. Jadi yang ini klub dapat satu, keterima dapat satu sampai sekarang. Ya, lebih 2 tahun setengah. Oke. Terus sebenarnya jenjang karir akuntansi itu menurut Dewayu seperti apa sih? Karir akuntansi ya, untuk mereka yang lulusan akuntansi, menurut saya, sepenglihatan saya sekarang udah terjun di dunia kerja itu, karir akuntansi itu luas. Ya, kenapa? Karena hampir semua sektor itu memerlukan orang atau yang ahli di bidang akuntansi. Kan semua sektor itu pasti ada handle keuangan kan seperti itu. Jadi untuk jurusan akuntansi bisa masuk di berbagai sektor, misalnya perhotelan, perusahaan, apalagi perusahaan dagang sudah pasti ya Ibu, restoran, rumah sakit dan lain-lain. Gitu. Oke, jangkauannya sangat luas ya, gitu. Nah, selama ini pasti ada dorongan lah dari dalam diri, luar diri, ya motivasi gitu. Apa sih yang menjadi motivasi dari Dewayu Putri sampai saat ini? Untuk motivasi sebenarnya random ya. Kan kita ketemu beberapa kesulitan seperti itu. Intinya kalau saya belajar akhir-akhir ini, saya dikasih satu kesempatan, tapi terkadang saya mikir kayak bisa enggak ya gitu. Kedepannya, aduh takut nggak berani. Tapi teman saya bilang setiap kesempatan itu pasti ada dan dia bawa resikonya masing-masing. Ketika kamu nggak mau coba untuk ngambil, nanti datang lagi kesempatan yang sama, resikonya akan sama. Kamu akan ada di momen yang sama. Jadi coba aja dulu sekarang, nanti belajar ke depannya seperti apa. Entah itu berhasil atau gagal. Itu sih yang kayak men-trigger saya supaya bisa, entah harus seperti apa nanti selanjutnya ya jalanin aja dulu. Ikuti aja dulu. Gitu. Orang-orang spesial yang mendukung keluarga siapa pastinya. Ya? Keluarga pastinya. Oke. Gitu. Teman-teman. Ada yang spesial nggak satu gitu? Belum ada. Belum ada. Tapi waktu SMK itu kan sudah menginjak remaja. Biasanya kan mulai tertarik dengan lawan jenis. Ada nggak seseorang yang spesial? Beberapa kali sempat memotivasi ya, namanya masa remaja lah seperti itu. Tapi bisa membagi ya gimana caranya gitu. Kalau kita lihat secara umum kadang-kadang lebih cenderung ke pergaulan daripada belajar di sekolah. Kadang lupa belajarnya gitu, lebih cenderung ke sana. Kalau Dewayu sendiri? Kalau saya mungkin beda ya masanya. Dulu di sekolah kan kita masih belum bisa bawa gadget seperti itu. Kalau di masa saya, aduh tua sekali saya. Habis itu, kalau saya tipe yang anak rumahan Bu.
Jadi kalau kemana-mana tuh harus izin orang tua atau apa. Jadi ada waktunya keluar atau apa. Jadi fokusnya nggak terlalu dengan pergaulan, memang sama teman-teman aja kebanyakan. Gitu. Belajar saya tidak yang selalu belajar, tapi beberapa kali saya ambil seperti itu. Bukan tipe yang pulang sekolah harus belajar lagi, bukan. Nanti ada waktunya beberapa jam seperti itu. Ya, berarti ada waktu untuk bergaul dengan teman-teman yang spesial. Ada waktu untuk belajar. Cara ngaturnya gimana sih? Cara ngaturnya itu belajar organisasi kan tadi, organisasi juga. Kadang-kadang ikut lomba juga. Cara ngaturnya itu gimana? Ada strategi khusus gitu? Kalau saya tidak ada strategi khusus waktu itu. Kan karena saya udah misalnya dipercaya ngikutin lomba seperti itu, harus belajar lomba, harus gini, itu termasuk kayak tantangan bagi saya. Ngaturnya ya nanti ketika saya udah selesai pelatihan, saya ambil pembelajaran yang saya tertinggal seperti itu, saya coba minta catatan ke teman, kalau ada tugas ya saya selesaikan tugasnya. Setelah itu kalau memang saya lagi gimana ingin latihan lagi apa yang saya lombakan, ya saya latihan lagi, setelah itu baru istirahat. Seperti itu. Tapi atau enggak istirahat dulu bareng 1 jam 2 jam kalau seandainya udah pulang sekolah, baru nanti belajar lagi gitu. Berarti pinter-pinter ngatur waktu aja ya, gimana supaya nggak, terutama kan kegiatan pembelajaran, biar nggak terganggu kegiatan OSIS gitu misalnya waktu itu. Dan waktu itu kegiatan OSIS nggak terlalu banyak di jam pelajaran, jadi tidak menumpuk dengan pelajaran. Oke, gitu. Nah, kalau seorang Dewi Putri ini apa sih, punya moto nggak gitu? Semboyan hidupnya apa? Kalau moto, saya mengikuti alur aja sih, Bu. Lempeng tapi nggak kayak nggak menyerah pada satu keadaan gitu. Kan hidup tuh harus berjalan terus ya. Kita nggak bisa stuck. Kalau misalnya capek ya udah saya istirahat. Tapi nanti ya harus mulai lagi. Momen itu ya harus saya lewati. Nggak mungkin saya diem di situ. Saya harus lanjut terus. Oke, jadi gitu ya. Nah sekarang pesan dong buat adik-adik kelas gitu. Ada nggak? Buat adik ya? Ya. Buat adik-adik kelas di SMK Negeri 1 Susut terutama, pesannya untuk kalian semangat untuk belajarnya setiap hari. Jangan lupa untuk jaga kesehatan terutama ya, Bu ya. Tetap fokus ketika kalian capek atau apa, istirahat dulu sejenak, tapi jangan lupa untuk mulai kembali gitu. Setiap keadaan, setiap kesempatan itu akan ada resikonya. Jangan takut untuk mengambil kesempatan itu. Setiap orang punya masa dan waktunya, jalan suksesnya masing-masing. Karena kalau mencapai tujuan itu tidak ada jalan yang mulus, tidak ada jalan yang selalu lurus seperti itu. Tetap fokus, tetap semangat aja. Oke. Nah, Dewi Putri, ini kan podcast ini kan program baru nih di SMK. Gimana pendapatnya? Silakan. Untuk podcast ini seru sekali ya, adanya podcast ini. Kenapa kita dengan adanya podcast ini bisa memperkenalkan SMK Negeri 1 Susut seperti apa aja jurusannya, apalagi mendengarkan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman dari mereka yang memang sudah berkecimpung atau sudah pernah menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Susut seperti itu. Jadi semoga podcast ini itu bisa memotivasi mereka lah yang di luar sana yang menonton gitu. Bagaimana pengalaman orang-orang yang sudah lama menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Susut seperti itu. Oke. Ya terakhir nih, statement terakhir apa nih? Ada nggak lagi tambahan atau apa? Statement terakhir ya itu aja. Jangan takut mencoba. Setiap hal pasti ada resikonya. Setiap momen itu ada masanya. Oke, itu aja. Terima kasih ya Dewi Putri sudah hadir. Maaf bila ada salah-salah kata. Oke, untuk sobat Omset juga, jika ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Dan akhirnya terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya. Seperti lagu Kesha, berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi. Sampai ketemu ya. Bye, sobat Omset. Panas muka saya.